Hai manusia. Redang, dang, dang, dang. Like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Dang, 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 dang. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Cina berlari pagi, pulangnya naik kereta. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Insya Allah saya akan bercerita. Pergi ke pasar beli mentega, pulangnya lewat pohon cemara. Yang telah subscribe kudoakan masuk surga dan hidupnya pun sejahtera. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Langsung aja saya bercerita agar tuan dan puan tidak marah. Ini dia kisahnya. Membeli keajaiban. Adakah di antara tuan dan puan tahu berapa harga sebuah keajaiban untuk dibeli? Ternyata keajaiban itu bisa kita beli. Yang pertama kali membelinya adalah seorang anak kecil bernama Sally. Di suatu kota kecil terdapat sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak. Anak pertama mereka bernama Sally. Sally baru berumur 8 tahun ketika dia mendengar ibu dan ayahnya sedang berbicara mengenai adik lakinya yang sedang sakit, yang tak bisa disembuhkan kecuali hanya melalui operasi yang sangat mahal yang bisa menyelamatkan jiwa adiknya Sally. Namun sayang, 1000 kali sayang, mereka tidak memiliki biaya untuk itu. Sally mendengar ayahnya berbisik, hanyalah keajaiban yang bisa menyelamatkan jiwanya sekarang. Yang dimaksud adalah anaknya yang kedua ataupun adiknya Sally. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya, Sally pun memiliki ide dalam pikirannya. Dan kemudian Sally pun pergi ke tempat tidur dan mengambil celengan dari tempat persembunyiannya. Lalu Sally dikeluarkannya lah semua isi celengan tersebut ke lantai dan menghitung secara cermat. Sally menghitungnya berkali-kali dan benar-benar harus tepat. Tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya, dengan membawa uang tersebut, Sally menyelinap keluar dan pergi ke toko obat di sudut jalan. Sally pun menunggu dengan sabar sampai sang apoteker memberi perhatian kepadanya. Tapi tampaknya sang apoteker sibuk dengan orang lain untuk diganggu oleh seorang anak berusia 8 tahun. Sampai-sampai Sally harus berusaha menarik perhatian dengan menggoyang-goyangkan kakinya, namun gagal. Akhirnya dia mengambil uang koin dan melemparkannya ke kaca etalase dan berhasil. "Hei, apa yang kamu perlukan?" tanya sang apoteker tersebut dengan suara marah. "Saya sedang berbicara dengan saudara saya. Tapi saya ingin berbicara kepadamu mengenai adik saya," Sally menjawab dengan nada yang sama. Kemudian Sally pun meneruskan percakapannya. "Adik saya sakit dan saya ingin membeli keajaiban." "Apa yang kamu katakan?" tanya sang apoteker. Sally menjawab, "Ayah saya mengatakan bahwa hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan jiwanya sekarang. Jadi berapa harga keajaiban itu?" "Kami tidak menjual keajaiban, adik kecil. Saya tidak bisa menolongmu."
Sally pun menjawab, "Dengar, saya mempunyai uang untuk membeli keajaiban. Katakan saja berapa harganya." Percakapan ini didengar oleh seorang pria yang berpakaian rapi. Kemudian seorang pria itu pun datang menghampiri dan bertanya, "Keajaiban jenis apa yang dibutuhkan oleh adikmu?" "Saya tidak tahu," jawab Sally. Air matanya pun menetes di pipinya. "Saya hanya tahu dia sakit parah dan mama mengatakan bahwa ia membutuhkan operasi. Tetapi kedua orang tua saya tidak mampu membayarnya. Tapi saya mempunyai uang untuk membeli keajaiban." "Berapa uang yang kamu punya, wahai adik kecil?" Dengan kepolosannya pun Sally menjawab, $1.11. "Dan itulah seluruh uang yang saya miliki di dunia ini." "Kebetulan sekali," kata pria itu sambil tersenyum. $1.11, harga yang tepat untuk membeli sebuah keajaiban yang akan menolong jiwa adikmu. Lalu dia mengambil uang tersebut dan kemudian memegang tangan Sally sambil berkata, "Bawalah saya kepada adikmu, saya ingin bertemu dengannya dan juga orang tuamu." Ternyata pria itu adalah Dr. Carl Armstrong. Terbelit-belit lidahku kan? Seorang ahli bedah terkenal. Operasi dilakukannya tanpa biaya dan membutuhkan waktu tidak lama sebelum adiknya dapat kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Kedua orang tuanya sangat bahagia mendapatkan keajaiban tersebut. Ibunya Sally berbisik, "Operasi itu seperti keajaiban. Saya tidak dapat membayangkan berapa harganya." Tapi Sally pun tersenyum. Dia tahu secara pasti berapa harga keajaiban tersebut, yaitu $1.11 ditambah dengan keyakinan. Dari kisah tersebut dapat tuan-tuan dan puan-puan simpulkan sendiri dan tulis di komentar bagaimana pendapat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jangan pernah putus asa dan selalulah berusaha. Anda pasti bisa. Tuhan akan menolong Anda dengan caranya sendiri. Hari raya makan rendang ditambah juga dengan nasi. Jika memang diberi umur yang panjang, insya Allah saya akan bercerita lagi. Menanam padi selalu di sawah, meski ada banyak hamanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak lagi kisah-kisah yang menarik diambil dari kisah yang nyata yang mesti Anda dengar. Sally bukan orang pertama yang mendapat keajaiban, namun Sally adalah orang pertama yang tahu berapa harga keajaiban dan orang pertama yang dapat membeli keajaiban. Tidak akan pernah ada usaha dan semangat serta doa yang sia-sia sampai engkau benar-benar dapat meraihnya. Ketika mimpimu yang begitu indah belum juga terwujud, janganlah sekali-sekali engkau menyalahkan Tuhanmu. Sesungguhnya Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Hanya perlu bersabar, yakin dan percaya semua akan indah pada waktunya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah saya akan bercerita lagi. Saya harus menyudahinya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dang, 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 dang.